Halo Kak Riki. Halo Kak. Iya Kak Riki, sebelumnya kita sudah lumayan sering ngobrol terkait dengan pengalaman Kak Riki selama menjalani kompetisi sains nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengetahui lebih jauh berkaitan dengan pengalaman Kakak selama menjalani Platnas nih Kak, baik tahap 1, 2, 3, bahkan hingga terpilih sebagai tim Indonesia di ajang kompetisi sains internasional. Kira-kira bisa nggak Kak? Boleh nggak Kak? Saya tanya-tanya. Ya boleh. Oke. Eh, Ketika Kak Riki mendapatkan medali di tingkat nasional, itu pikiran Kak Riki itu apa? Senang atau langsung set goal atau target berikutnya Kak Riki? Oke, kebetulan banget ekonomi kan di tahunku itu masih baru pertama kali internasional. Jadi di tahun 2017, jujur aku nggak ada kepikiran sama sekali ada pelatnas. Jadi begitu dapat medali ya aku udah merasa oke gitu. Cuma di tahun 2018-nya memang karena itu tahun pertama dari IEO, jadi sistem pelatnasnya lumayan unik, di mana pelatnasnya sudah dimulai sebelum aku OSN. Oke. Jadi di sana, apakah aku udah punya set goals tentang pelatnasku gimana? Ya, aku sudah punya bayangan pelatnasku mau dibawa arah kemana. Tapi somehow uniknya adalah di ASEAN tahun 2018 itu dijadikan acuan sebagai dasar pemilihan tim pelatnas buat IEO yang tahun itu. Jadi dengan aku achieve medali di ASN 2016 itu sekaligus jadi salah satu tahap seleksi buat pelatnas itu sendiri. Oh, berarti yang kelas 11 ya, yang kelas 11 yang sudah pernah mendapatkan medali di tahun berikutnya itu OSN itu juga jadi salah satu ajang seleksi ya berarti ya? Ya, benar. Tapi itu khusus untuk force major di tahunku karena tahun pertama gitu, Kak. Kalau Oh, sekarang sistemnya sudah seperti pelatnas mata pelajaran lainnya. oke. Berarti itu pengecualian ya, karena waktu itu ekonomi sebelumnya nggak pernah ada internasional, terus tiba-tiba ada internasional berarti ya. Benar, Kak. Nah, baik. Ketika Kak Riki tahu kok misalkan, wah, sekarang ada Platnas nih untuk ekonomi. Ekonomi ada kompetisi internasional pertama kali. Kak Riki gimana? Langsung ambis atau santai-santai aja atau Nah, gimana, Kak? nah, ini menariknya, waktu pertama kali dikabarin ada internasional, itu jujur secara fisik aku lagi literally luka karena habis kecelakaan. Oke. Jadi begitu ditawarin ada internasional, aku excited banget langsung, oke, deal, ayo gas internasional. Cuman ternyata tanpa aku sadari, ketika aku ngomong deal itu adalah periode di mana aku lagi burn out belajar ekonomi. Hmm. Jadi lumayan secara mentally lumayan berperang antara aku excited sama internasional sama ngelawan burnout aku belajar sendiri gitu. Nah, jadi waktu persiapan pelatnas itu jadinya aku merasa lebih lebih ke ya udahlah terserah Tuhan mau bawa kemana gitu. Karena aku sendiri nggak terlalu seambisi kalau dibandingin sama yang di tingkat nasionalnya. Hmm. Seperti itu, Kak. Oke, ada nggak persiapan khusus nih Kak sebelum menjalani Platnas ekonomi pertama kali? Maksudnya kira-kira apakah ada kisi-kisi atau Kak Riki hanya mempelajari materi OSN karena itu kan pertama kali gitu, kan masih buta meraba-raba kan? Atau mungkin bisa diceritakan Kak gimana caranya ekonomi yang sebelumnya nggak ada internasional tuh tiba-tiba sekarang ada internasional Kak? Nah, untuk persiapannya ini lumayan unik karena kalau seingatku dulu nggak terlalu ada informasi dari penyelenggara IEO-nya, bukan penyelenggaranya sih, dari yang penyelenggara pelatnasnya gitu ya, tentang materi yang mau dipelajari apa. Cuman kita udah dapat informasi tentang materi-materi yang akan diujikan di International Economics Olympiad-nya langsung. Jadi bentuk persiapan yang kami lakukan ya kami belajar materi-materi yang ada di kisi-kisinya itu. Terus juga kebetulan aku di sekolah yang cukup memfasilitasi. Jadi sekolah memfasilitasi tentang teknik presentasi bahasa Inggris, terus tentang business case dan lain sebagainya cukup memfasilitasi. Jadi aku juga persiapan itu. Sama juga persiapannya dalam arti persiapan mental. Karena waktu itu pelatnas di tahunku itu sebulan dan itu kan baru pertama kali pelatnas untuk ekonomi gitu ya. Jadi dulu aku memutuskan untuk muas-puasin diri bersenang-senang di Surabaya dulu sebelum ke Jakarta. Karena di Jakarta bakal diteter untuk detail materi selama sebulan gitu. Jadi aku persiapannya selain materi, aku juga persiapin mental supaya kuat buat belajar selama sebulan itu. Lokasi Platnas berarti di Jakarta ya Kak selama 1 bulan ya? Ya, 1 bulan. Oke. Tiga mingguan lah.
Oke, ketika di karantina di Jakarta rasanya gimana, Kak? Maksudnya bersama-sama di satu lokasi dengan teman-teman medalis lain dari berbagai daerah atau sekolah di Indonesia itu rasanya gimana, Kak? Waktu pertama kali datang, pasti kayaknya sama semua deh. Kayaknya kayak situasinya mencekam karena pada ambis-ambis, pada jago-jago gitu kan. Cuman setelah lewat ya 3 hari sampai seminggu gitu, aku dapat kesimpulan bahwa sebenarnya takut gak cuma aku aja, semua orang ini takut semua. Semua itu sama-sama keder begitu ngelihat teman-teman yang ambis gitu. Jadi setelah aku tahu fakta itu, aku lebih lebih santai sih ketika ngadepin orang lain karena aku tahu kamu juga takut kan, kita sama, ya udah relax gitu. Taunya dari mana, Kak, kalau misalkan orang lain juga takut? Itu mungkin waktu pertama kali ketemu masih awkward, gak pernah ngobrol. Tapi begitu lewat 3 hari, 4 hari, 5 hari kan pasti ketemu di ruang makan. Terus mungkin dosennya masih kamar mandi atau gimana, kita ngobrol. Nah, itu akhirnya mulai kebuka bahwa sebenarnya dari tiap individual kita ini ada ketakutan masing-masing ketika berhadapan sama orang lain dari daerah lain gitu, yang juga ambis. Jadi di situ aku lebih merasa, ya kita semua manusia yang sama, menghadapi fear yang sama, jadi nggak usah terlalu ditakutkan gitu. Oke, jadi menurut Kakak di Pelatnas itu lebih kerasa aura persaingannya atau aura pertemanannya ya, Kak? Tetap ada persaingannya. Cuman kalau aku sendiri pribadi, karena aku tahu bahwa persaingan itu cuma sementara. Sementara yang bakal bakal ngasih benefit kita di masa depan adalah dari aura persahabatannya. Jadi aku tetap bakal berusaha mengembangkan aura persahabatan itu. Karena toh medali kan juga ya kepake setahun 2 tahun kan. Kan setelah itu yang penting koneksinya gitu. Oke, baik. Sekarang banyak peserta yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSNP ya. Mungkin ada saran dari Kakak bagi peserta-peserta yang sedang mempersiapkan diri menghadapi KSNP dan juga mungkin saran ketika kalau misalkan mereka nanti akan ikut pelatnas. Tips dan triknya gimana? Kalau tips dan triknya, kalau menurutku pribadi, pertama pasti materi ya. Materi teman-teman harus pelajari dari berbagai sumber. Terus juga mungkin yang juga harus diperhatikan adalah kondisi mentalnya teman-teman. Karena gimana pun juga pelatnas itu ya 2 minggu sampai 1 bulan yang cukup melelahkan. Karena teman-teman harus belajar dari jam 8 terus ketemu malam lagi gitu kan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk siapin mental, juga siapin kesehatan. Siapin kesehatan juga penting. Seperti itu. Kalau misalkan pesan kepada anak-anak yang sedang mempersiapkan diri menghadapi KSNP ada nggak, Kak? Kalau untuk ASNP, mungkin pesanku itu ya, jangan jangan berpuas diri dulu karena baru lolos di tingkat kota, karena teman-teman itu masih dalam perjuangan. Yang mana tujuan akhirnya, goal akhirnya itu adalah di either nasional, ada yang set goal di nasional, ada yang set goal di internasional. Jadi pesanku jangan terlena karena, wah aku sudah lolos kota, aku sudah hebat. Jangan terlena di sana dulu, karena perjalanan masih belum usai. Oke, baik. Terima kasih Kak Riki atas bincang-bincangnya yang kesekian kali dengan saya. Jangan bosan ya, Kak ya. Iya, Kak. Karena pengalaman Kak Riki ini sangat banyak sekali dan menurut saya juga sangat membantu ya bagi adik-adik dan peserta-peserta yang sedang mempersiapkan diri menghadapi baik itu KSNK, KSNP, dan KSN, terutama khususnya di bidang ekonomi. Oke, Kak Riki, terima kasih atas waktu dan sharing-sharingnya. Semoga kita bisa sharing lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya Kak Riki. Thank you, Kak. Terima kasih Kak Riki.